Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Chu Feng tersenyum. Tetapi senyumannya sangat jahat. Ia mengangkat belatinya dengan tinggi dan melontarkan sebuah kata dengan samar. 1. Bahkan sebelum ia selesai berbicara, belati Chu Feng tiba-tiba turun. Aku salah. Chu Feng, aku salah. Tolong maafkan aku. Tolong jangan hancurkan kultivasiku. Jangan. Chu Cheng berteriak seolah-olah ia menjadi gila. Dan suaranya membawa beberapa suara isak tangis. Dengan itu, Chu Feng seketika menghentikan gerakannya. Dengan sedikit kaget dan sambil tersenyum, ia melihat ke arah Chu Cheng. Ia menemukan bahwa Chu Cheng memejamkan matanya dan meneteskan air mata, serta mulutnya terus memohon pengampunan. Tak hanya ekspresinya menyakitkan, juga tubuhnya menjadi gemetar. Dan di bawahnya, bahkan ada genangan air besar dengan bau yang tak sedap. Chu Feng melemparkan belatinya ke atas lantai, kemudian mencari di seluruh tubuh Chu Cheng dan Chu Zhen apakah ada sesuatu yang bisa diambilnya. Dan akhirnya ia menemukan 5 obat spiritual berkualitas rendah, yaitu rumput roh tanah. Setelah melakukan itu, Chu Feng pergi ke depan Chu Cheng dengan ringan menepuk wajahnya dan berkata, "Lihat dirimu, siapa sampah sebenarnya? Kamu sekarang harus tahu itu dengan jelas." Haha. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tertawa, pergi dengan anggun. Setelah Chu Feng pergi, Chu Cheng dan Chu Zhen mendukung diri mereka sendiri dan tersandung ke dalam kegelapan malam. Tapi sebelum mereka pergi lama, wajah cantik tiba-tiba keluar dari kegelapan. Itu adalah Cuyu. Namun, wajah manis Cuyu sudah dipenuhi dengan keheranan. Setelah beberapa saat, ia bergumam pada dirinya, "Chu Feng, orang seperti apa kamu? Dan kekuatan seperti apa yang kamu miliki?" Tiba-tiba, ia menutup matanya dan ia ingat Chu Feng muda. Tak peduli berapa banyak orang mengejeknya, dia tak pernah mengejek balik. Tak peduli berapa banyak orang menghinanya, dia tak pernah menyerang balik. Senyuman selalu berada di wajahnya dan itu membuat orang merasa kasihan dan ingin melindunginya. Akhirnya, Choyo membuka matanya dan ia tiba-tiba tersenyum. "Mungkin kita salah memandangmu sebagai orang yang lemah. Mungkin ini kamu yang asli. Kamu tidak memerlukan perlindungan orang lain karena kamu cukup kuat untuk melindungi orang lain." Pada saat itu, Chu Feng sudah kembali ke kediamannya. Ia mengeluarkan 3 Science Spirit Grass dan 5 rumput spiritual. Meskipun rumput roh tanah hanya obat spiritual berkualitas rendah, mereka masih merupakan barang berharga untuk budidaya. Chu Feng merasa bahwa dengan membawa mereka pergi, itu sudah cukup untuk membuat Chu Cheng dan Chu Zhen merasa sedih. Ketika ia memikirkan saudara-saudara, Chu Feng merasa meskipun roh tanah hanya obat spiritual berkualitas rendah, mereka masih merupakan barang berharga untuk budidaya. Chu Feng merasa bahwa dengan membawa mereka itu sudah cukup untuk memberikan pelajaran bagi Chu Cheng dan Chu Zhen. Sepertinya ada pepatah yang benar. Terhadap orang jahat, kamu membutuhkan batu gerinda untuk orang jahat. Untuk berbicara dengan orang jahat, kamu harus menggunakan tinju. Chu Feng tersenyum, tetapi tidak terburu-buru dan mulai berkultivasi. Ia mengeluarkan surat dari kakaknya terlebih dahulu. Dia membuka surat itu, barisan karakter yang dikenalnya muncul di depannya. Itu tulisan tangan Chu Guyu. "Saudaraku, 5 tahun telah berlalu sejak kamu masuki sekolah Azure Dragon. Dan kini kami belum pernah bertemu satu sama lain dalam 5 tahun. Setelah beberapa hari lagi, pertemuan keluarga tahunan akan tiba. Dan tahun ini kepala keluarga akan pensiun dari posisinya. Dengan pensiunnya, kita perlu memilih kepala keluarga yang baru. Dan ayah adalah salah satu kandidat. Untuk ayah, ini adalah hari yang sangat penting. Jadi aku harap kamu bisa kembali dalam pertemuan tahun ini dan bersorak untuk ayah bersamaku." Meskipun hanya ada beberapa baris kata, maknanya disampaikan. Chu Feng berpikir mendalam tentang isi surat itu. Setiap tahun dalam pertemuan keluarga, generasi muda keluarga Chu akan mengadakan kompetisi pertukaran bela diri untuk menguji hasil kultivasi mereka. Meskipun itu hanya tes di permukaan, pada kenyataannya itu menunjukkan potensi generasi muda dan juga menentukan posisi generasi tua dalam keluarga. Kali ini, Chu Yan bisa mendapatkan kualifikasi sebagai kandidat karena ia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, ia juga memiliki hubungan absolut antara Chu Guyu. Chu Guyu dalam generasi muda dari keluarga Chu,
Dia adalah satu-satunya orang yang bisa memasuki sekolah Lingyum. Dia cukup mampu menjadi yang pertama di semua kompetensi keluarga. Potensinya sangat besar. Jadi tentu saja itu mempengaruhi posisi Chu Yuan. Setelah beberapa pemikiran, Chu Feng menemukan pena dan kertas. Kemudian mulai menulis surat balasan kepada Chu Guyu. Kontennya sangat sederhana. Tahun ini ia akan menghadiri pertemuan keluarga. Karena Chu Feng juga ingin membantu dalam pemilihan ayahnya. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dalam kompetensi keluarga dan setidaknya mendapatkan posisi yang layak. Dengan begitu, dia bisa memberitahu semua orang bahwa kedua putra Chu Yuan tak biasa-biasa saja. Atau dengan kata lain, Chu Feng merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Setelah menulis surat itu, Chu Feng benar-benar menyempurnakan 3 rumput roh suci dan 5 rumput roh tanah. Waktu itu, Chu Feng akhirnya merasakan penuh di dentiannya. Dengan pikirannya, setelah menyempurnakan 20 sign spirit grace lainnya, dia mungkin dapat melakukan terobosan. Namun, waktu itu Chu Feng akhirnya merasakan penuh di dentiannya. Dengan perkiraannya, setelah menyempurnakan 2 sign spirit grace, dia mungkin dapat melakukan terobosan. Namun, sign spirit grace itu akan menelan biaya yang luar biasa. Karena itu, ia menaruh semua harapannya dalam perburuan obat spiritual besok. Pagi berikutnya, akhirnya tiba. Dan langit cerah mulai muncul. Tapi alun-alun besar di utara sekolah Azure Dragon, lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Itu adalah salah satu pintu masuk ke gunung obat spiritual. Chu Feng membawa 2 tas, satu penuh makanan dan lain benar-benar kosong. Ia melihat sekeliling kerumunan dan berusaha menemukan Chu Yu. Chu Feng ini, dia mendengar suara yang akrab dan Chu Yu ternyata memang berada di dekatnya. Dia dengan senang hati melambaikan tangan kepada Chu Feng. Dibandingkan dengan peralatan Chu Feng, Chu Yu jauh lebih sederhana. Dia hanya membawa dompet pinggang dan dia memiliki pakaian yang sama seperti kemarin. Chu Yu, kamu tak membawa makanan? Perburuan pengobatan spiritual berlangsung selama 10 hari penuh. Apa yang akan kamu makan di sana? Chu Feng memiliki wajah kebingungan. Idiot, jangan lupa bahwa kami adalah organisasi. Aku hanya bertanggung jawab mengejar obat spiritual. Pekerjaan kasar seperti membawa makanan tentu saja akan dilakukan oleh orang lain. Saat Chu Yu mengatakan itu, ia menunjuk ke suatu tempat. Dan para anggota aliansi Chu ada di sana. Dan Chu Feng telah melihat mereka kemarin. Memang 3 dari mereka membawa tas besar. Dan itu pasti untuk makanan. Chu Feng, ada 3 tim yang berbeda untuk berburu spiritual. Setelah memasuki gunung, kami menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok, ada yang bertanggung jawab untuk membawa makanan. Ada yang bertanggung jawab untuk mengelilingi pengobatan spiritual. Dan aku bertanggung jawab untuk berburu obat spiritual. Pembagian pekerjaan ditentukan oleh kekuatan dan pembagian obat spiritual juga dibagi seperti itu. Chu Yu menjelaskan secara rinci kepada Chu Feng. Dengan itu, Chu Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam perburuan obat spiritual dan dia juga belajar manfaat dari perburuan kelompok. Sebelum dipilih, obat spiritual memiliki sifat spiritual mereka sehingga mereka dapat melarikan diri. Tanpa kekuatan absolut, sangat sulit untuk mencoba dan mengambil obat spiritual sendiri. Itu juga sebabnya sebagian besar murid akan memilih untuk memasuki aliansi. Itu karena dengan kekuatan seperti mereka, kekuatan kelompok memang lebih kuat dari kekuatan pribadi mereka. Setelah menggambarkan metode berburu kepada Chu Feng, Chu Yu kemudian membawa Chu Feng ke kerumunan aliansi Chu. Setelah semakin dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada 1 orang yang kurang dari kemarin. Orang itu persis adalah Chu Cheng. Kemarin Chu Cheng dipukuli dengan sangat buruk oleh Chu Feng. Seluruh wajahnya menjadi bengkak dan lebam. Jadi ia pasti tak punya wajah untuk melihat siapapun. Itulah sebabnya ia meninggalkan kesempatan dalam perburuan pengobatan spiritual yang langka ini. Selain Chu Cheng, Chu Feng juga melihat yang dikenalnya. Itu adalah Chu Zhen. Tapi Chu Zhen saat ini tidak memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Ia menundukkan kepalanya dan tak berkata apa-apa. Tampaknya setelah menerima pukulan besar dan itu tampak sangat menyedihkan. Aku, Chu Feng, hadir sebagai anggota terakhir di sini. Semua orang menyambut Chu Feng dengan tepuk tangan. Setelah Chu Yu membawa Chu Feng ke sana, ia bersorak dan bertepuk tangan. Melihat itu, beberapa anggota aliansi Chu yang bukan bagian dari keluarga Chu juga bertepuk tangan untuk menyambutnya dan mengangguk pada Chu Feng. Mereka telah melihat kekuatan Chu Feng kemarin. Dan tak peduli bagaimana keluarga Chu melihat Chu Feng, setidaknya mereka menyetujui Chu Feng di dalam hati mereka. Tapi selain Chu Yu dan yang lainnya, para murid keluarga Chu tidak melakukan apa-apa. Dan pandangan mereka terhadap Chu Feng sangat sakit. Chu Yu, apa yang kamu lakukan? Kamu membawa orang luar seperti dia ke aliansi Chu. Cepatlah dan singkirkan dia. Chu Wei tiba-tiba berteriak dengan marah.
itu benar. Aliansi Chu tidak membutuhkannya. Singkirkan dia. Pada saat yang sama, orang lain juga mulai berteriak. Suara mereka sangat keras, seolah-olah mereka sengaja melakukan itu untuk membiarkan semua orang di sekitar mereka mendengarkannya. Memang, mereka benar-benar menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Saat itu, Chu Feng merutkan keningnya. Ia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Wei akan menyambut ia seperti itu. Bagaimana itu bisa diterima? Sudah jelas untuk mempermalukannya, terutama di depan semua murid di sekitarnya. Chu Wei, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mengatakannya kemarin? Saat itu, Chu Yu panik dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Chu Yu, tutup mulutmu. Apa yang kamu katakan dalam aliansi Chu ini berjalan? Aku dapat menerima siapapun, tetapi sama sekali bukan Chu Feng. Chu Wei bahkan tak memberi Chu Yu kesempatan untuk selesaikan bicaranya. Chu Wei, aku tidak akan pernah mengira kamu. Baik, karena kamu tak menerima aku akan mundur. Chu Yu akhirnya menyatukan dirinya. Ia tahu bahwa dia digunakan oleh Chu Wei untuk menyebabkan Chu Feng berada dalam situasi sulit. Chu Yu, aku khawatir kamu tidak benar-benar mengatakan ini. Kecuali kamu ingin meninggalkan keluarga Chu. Kamu tidak dapat meninggalkan aliansi Chu. Chu Wei dengan dingin tersenyum. Seolah-olah dia sudah menebak bahwa Chu Yu akan memiliki reaksi ini. Kamu hanya... Chu Yu menggertakkan giginya karena marah. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa dengan tak berdaya melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng, Chu Yu, tak perlu dijelaskan. Aku tahu bahwa ini bukan kesalahan kamu. Wajah Chu Feng sangat tenang. Dan ketika ia melihat ke arah Chu Wei dan yang lainnya, ia pun berkata, aliansi Chu kamu tak menerimaku? Baik, tak apa-apa. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku menjamin bahwa suatu hari aku akan membuat kau menyesali semua yang telah kamu lakukan ini. Hahaha, benar-benar lelucon. Kamu pikir kamu adalah orang hebat? Kami akan menyesal. Kamu pikir kamu layak sesuatu untuk kami? Itu benar. Kamu pikir kamu ini siapa? Tak tahu malu. Mereka bahkan tidak memasukkan kata-kata Chu Feng dalam hati mereka. Di mata mereka, Chu Feng hanya orang yang tak berguna. Karena sejak ia masih kecil, mereka sudah mencetak tanda seperti itu pada Chu Feng. Tempat ini cukup ramai. Tapi pada saat itu, suara yang jernih tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke atas dan mereka hanya melihat dua pemuda berjalan perlahan. Mereka adalah sepasang saudara kembar. Pakaian dengan panjang ungu mereka sangat kotor. Dan itu sangat kotor sehingga kamu bahkan bisa melihat kilauan berminyak. Keduanya memegang tongkat gula. Dan sambil mengunyah, mereka terus-menerus membuat suara yang menusuk telinga dan benar-benar menjengkelkan. Namun, ketika semua orang melihat lencana di dada mereka, tak satu pun dari mereka yang tak terkejut. Di lencananya ada sepasang sayap. Itu adalah simbol aliansi terkuat di pelataran dalam, yaitu aliansi sayap. Itu saudara naga dan harimau dari persekutuan sayap. Pada saat itu, banyak orang mengenali orang-orang itu. Dan segala jenis tangisan tanpa henti terdengar. Murid laki-laki mengungkap ekspresi hormat. Sementara murid perempuan berteriak seolah-olah mereka mencintai kedua orang itu. Bahkan, wajah Chu Yu menjadi berat. Chu Yu, kamu mengenali mereka? Tanya Chu Feng dengan penasaran. Nama mereka Bai Long dan Bai Hu. Mereka seusia dengan aku, 16 tahun. Mereka memasuki sekolah Zurn Dragon pada saat yang sama dengan aku. Tapi mereka lulus ujian murid pelataran dalam pada usia 12. Dan mereka bahkan menempatkan pertama pada ujian itu. Menurut rumor, mereka sudah memasuki tingkat roh ke-6 tahun lalu. Mereka adalah murid jenius sejati. Chu Yu memiliki ekspresi serius saat berbicara tentang keduanya. Dan itu menunjukkan bahwa keduanya sangat penting dalam hati Chu Yu. Tingkat 6 roh pada usia 16. Setelah mendengar kata-kata Chu Yu, Chu Feng juga mengevaluasi kembali saudara naga dan macan. Karena dia tahu bahwa kakak laki-laki Chu Guyu memasuki tingkat 6 ranah roh pada usia 17 dan dianggap jenius. Keduanya setahun lebih muda dari Chu Guyu. Dan itu benar-benar menunjukkan bahwa anggota aliansi sayap bukan orang biasa. Tak heran mereka dipandang sebagai aliansi legenda. Mereka sepertinya berjalan ke arah kita. Kami tak menyinggung mereka, bukan? Ketika mereka melihat bahwa target mereka adalah mereka, semua orang aliansi Chu mulai merasa gugup. Dan Chu Wei tak terkecuali. Lagi pula, nama-nama saudara itu terlalu terkenal. Bahkan, tanpa status mereka di aliansi sayap, kilau mereka tak bisa ditutupi. Mereka tak berani menyinggung orang-orang seperti itu. Karena jika melakukannya, itu berarti bahwa mereka telah dijatuhi hukuman mati di pengadilan dalam. Tetapi, ketika mereka semakin dekat, kerumunan akhirnya menahan napas lega. Karena mereka tahu bahwa target mereka adalah Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng? Bai Long memandang ke atas dan ke bawah ke arah Chu Feng. Masalah?
jawab Chu Feng dengan tenang. Oh, mendengar jawaban Chu Feng, Bai Hu tak bisa membantu, tetapi mengerutkan kening dan juga mulai menghakimi Chu Feng. Ini bagus. Saudara naga dan macan sedang mencari Chu Feng. Dia baru saja masuk ke pelataran dalam dan dia telah menyinggung kedua saudara itu. Sangat layak. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Pada saat itu, anggota keluarga Chu semua bahagia. Mereka ingin Chu Feng terbunuh. Siapa yang mengira bahwa Chu Feng benar-benar menyinggung saudara naga dan macan? Itu benar-benar membuat mereka sangat gembira. Namun, kata-kata berikutnya yang dikatakan oleh kedua saudara itu sangat mengejutkan. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan aliansi sayap? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.